Assalamualaikum semuanya. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Matahari siang itu terik menyengat, aspal di sepanjang jalan Sudirman memancarkan hawa panas. Kendaraan berlalu lalang, beberapa pengendara terlihat terburu-buru, sementara lainnya berusaha bersabar menghadapi kemacetan khas Jakarta. Di tepi jalan, seorang polisi lalu lintas berdiri dengan gagah. Seragamnya tampak rapi, dengan lencana yang berkilauan di dada. Ia adalah Jamal, seorang petugas yang sudah lebih dari 10 tahun bertugas di lapangan. Posturnya tegap, suaranya lantang, dan tatapannya tajam. Namun, di balik itu, ia dikenal sebagai sosok yang arogan. Baginya, jalanan adalah wilayah kekuasaannya. Di antara deretan kendaraan yang berhenti di lampu merah, sebuah motor metik berwarna hitam melaju perlahan ke bahu jalan. Pengendaranya mengenakan jaket hijau khas driver Gojek. Helm full face yang dipakainya sedikit buram karena debu jalanan. Tetapi dari posturnya, terlihat bahwa pria ini bukan pengendara biasa. Ia adalah Budi, pria yang terlihat sederhana, namun memiliki aura tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kekhawatiran sedikitpun. Padahal di balik jaket ojol yang dikenakannya, ia menyimpan rahasia besar. Budi bukan sekadar pengemudi ojek online biasa. Ia adalah anggota Kopassus yang sedang menyamar dalam sebuah misi rahasia. Jamal melirik motor itu dengan tatapan curiga. Bahu jalan memang bukan untuk kendaraan roda 2, dan ia sudah sering menjadikan alasan ini untuk menilang pengendara. Tanpa ragu, ia melambaikan tangan. "Hei, pinggir, pinggir!" Suara Jamal menggema. Budi, yang awalnya tidak terlalu memerhatikan, menepikan motornya dengan tenang. Ia membuka kaca helmnya, menatap Jamal dengan ekspresi datar. "Ada masalah, Pak?" tanyanya dengan suara yang terdengar sopan. Jamal menatapnya tajam, seperti elang yang mengamati mangsanya. "Kamu tahu bahu jalan bukan buat motor, kan? Mau buru-buru tetap harus ikut aturan," ujar Jamal ketus. Budi mengangguk kecil. "Maaf, Pak. Saya hanya menyesuaikan posisi karena kendaraan di depan tiba-tiba berhenti. Saya nggak sengaja melaju ke bahu jalan," katanya dengan nada tenang. Jamal mendengus. "Alasan? Semua pengendara yang saya tilang selalu bilang nggak sengaja," katanya sambil menyodorkan tangan. "Mana SIM dan STNK?" Budi menghela napas, lalu mengambil dompetnya. Ia menyerahkan dokumen itu dengan tenang. Jamal mengambilnya, melihat sekilas, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke motor yang dikendarai Budi. Ia berjalan mengelilinginya, seolah mencari-cari celah. "Plat nomornya kayaknya ada yang aneh. Helm kamu juga nggak ada logo SNI. Ini bisa kena tilang. Tahu?" katanya dengan nada puas. Budi menatapnya sebentar, lalu berkata, "Plat nomor saya resmi, Pak. Helm saya juga sesuai standar." Jamal menyeringai. "Kamu ngajarin saya soal aturan? Saya ini sudah lebih dari 10 tahun di jalanan. Nggak usah ngajak debat." Suaranya meninggi. Budi tetap diam. Ia sudah sering menghadapi situasi seperti ini, tapi kali ini berbeda. Ia harus tetap merahasiakan identitasnya. "Begini aja," kata Jamal sambil melipat tangan di depan dada. "Kalau nggak mau ribet, kita selesaikan di sini. Ngerti maksud saya, kan?" Budi menatapnya dalam. Seketika suasana menjadi tegang. Beberapa kendaraan di sekitar mereka melintas pelan. Beberapa pengemudi tampak melirik ke arah mereka. Budi mengambil napas dalam, lalu berkata, "Saya lebih baik ditilang, Pak, kalau memang saya salah." Jawaban itu membuat Jamal semakin kesal. Biasanya, orang-orang akan memilih jalan damai ketimbang berurusan lebih lama dengannya. "Kamu pikir kamu siapa? Berani nantang saya?" Suara Jamal semakin keras. Budi menatapnya tanpa ekspresi. "Saya hanya ingin diperlakukan sesuai aturan, Pak," katanya singkat. Jamal mendekat,
Kini jarak mereka hanya beberapa jengkal. Saya ini petugas di sini. Kamu cuma driver Gojek. Jangan sok ngajarin saya hukum. Budi tersenyum tipis. Pak, Bapak juga nggak tahu siapa saya, katanya pelan. Jamal tersentak. Ada sesuatu dalam nada suara Budi yang membuatnya sedikit ragu. Suasana semakin panas, udara terasa lebih berat. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Hanya ada dua sosok yang berdiri berhadapan di tengah hiruk-pikuk jalanan Jakarta. Suasana di tepi Jalan Sudirman terasa semakin tegang. Beberapa pengendara yang melintas melirik sekilas. Sebagian bahkan memperlambat laju kendaraan mereka. Penasaran dengan konfrontasi antara seorang polisi lalu lintas dan seorang driver Gojek. Jamal masih berdiri dengan angkuh, tangannya bertolak pinggang, menatap Budi dengan penuh rasa superioritas. Sementara itu, Budi tetap diam, tatapannya datar, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Saya ini petugas di sini. Kamu cuma driver Gojek. Jangan sok ngajarin saya hukum, bentak Jamal. Budi menarik napas panjang. Ia sudah mencoba bersabar, tetapi sikap arogan Jamal semakin menjadi-jadi. Kali ini, ia merasa perlu memberikan pelajaran. Dengan tenang, ia merogoh saku dalam jaket hijaunya dan mengeluarkan sebuah kartu identitas berwarna hijau tua. Lambang baret merah yang tersemat di pojoknya bersinar di bawah terik matahari. Jamal menyipitkan mata, mencoba membaca tulisan di kartu itu. Namun, begitu ia menyadari apa yang tertulis, ekspresinya berubah seketika. Saya Kapten Budi, Kopassus. Saya sedang dalam misi penyamaran, kata Budi dengan suara yang tenang, tapi penuh wibawa. Jamal menelan ludah. Ia tentu tahu betul reputasi Kopassus, pasukan elit yang terkenal dengan disiplin keras dan kemampuan bertarung di atas rata-rata. Namun, alih-alih takut, Jamal justru menyeringai. Jadi, kamu tentara, ya? Katanya dengan nada sinis. Terus kenapa? Ini jalanan, bukan medan perang. Di sini, saya yang berkuasa. Budi menatapnya dengan tajam. Ia sudah banyak berurusan dengan orang yang sombong. Tetapi baru kali ini ia bertemu dengan polisi yang begitu keras kepala. Saya pikir Bapak akan berpikir dua kali sebelum melanjutkan ini, kata Budi, masih dengan nada sabar. Tapi kalau Bapak masih mau mencoba, saya tidak akan tinggal diam. Jamal tertawa kecil. Saya ini sudah belasan tahun di lapangan. Kamu pikir saya takut sama satu orang tentara? Katanya meremehkan. Budi hanya menghela napas. Tanpa aba-aba, Jamal tiba-tiba mengulurkan tangannya, berusaha meraih kerah jaket Budi. Namun, gerakannya terlalu lambat bagi seseorang yang terlatih seperti Budi. Dengan cepat, Budi menghindar ke samping, memiringkan badannya, lalu menepis tangan Jamal dengan satu gerakan sederhana. Jamal terhuyung sedikit, tetapi ia segera berbalik dan mengepalkan tangan. Wajahnya kini merah padam, merasa dipermalukan di hadapan publik. Berani kamu melawan polisi, teriaknya. Tanpa menunggu jawaban, Jamal langsung melemparkan pukulan ke arah wajah Budi. Namun, sekali lagi, Budi dengan mudah menghindarinya. Ia melangkah mundur sedikit, membiarkan pukulan itu meleset. Jamal semakin geram. Ia kembali menyerang. Kali ini dengan serangkaian pukulan cepat. Tapi semua serangannya tidak mengenai sasaran. Budi bergerak dengan gesit, seperti sedang menari menghindari serangan lawan. Beberapa orang yang melihat kejadian itu mulai berhenti dan memperhatikan. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka. Setelah beberapa kali gagal mengenai Budi, Jamal semakin frustrasi. Diam dan lawan kalau berani, bentaknya. Budi akhirnya berhenti menghindar. Ia menatap Jamal dengan dingin, lalu berkata, saya sudah memberi Bapak kesempatan untuk menghindari ini. Tapi kalau Bapak memaksa, baiklah. Dalam sekejap, Budi bergerak maju. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkap pergelangan tangan Jamal yang baru saja melayangkan pukulan, lalu memutarnya dengan cekatan. Aarg!
Jamal berteriak kesakitan saat lengannya dipelintir ke belakang. Budi tidak melepaskannya begitu saja. Dengan teknik kuncian sederhana, ia mendorong tubuh Jamal hingga tersungkur ke tanah. Jamal mencoba meronta, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat tekanan yang diberikan Budi pada lengannya. "Lepaskan. Kamu melawan petugas," geram Jamal, wajahnya merah karena malu dan marah. Budi berbisik di dekat telinga Jamal. Suaranya dingin. "Saya tidak melawan petugas, Pak. Saya hanya membela diri dari seseorang yang menyalahgunakan kekuasaannya." Jamal berusaha melepaskan diri, tetapi Budi tetap mempertahankan posisinya. Orang-orang yang menonton semakin ramai. Beberapa dari mereka mulai berteriak, ada yang mendukung Budi, ada yang hanya menonton dengan penasaran. Jamal menggertakkan giginya. Ia tidak bisa menerima ini. Tidak di depan orang banyak. Tidak setelah bertahun-tahun merasa sebagai orang paling berkuasa di jalanan. Tapi Budi juga tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melepaskannya. Mereka masih terkunci dalam pertempuran ego yang belum selesai. Dan saat itu, suara sirene mulai terdengar di kejauhan. Sirene semakin mendekat. Suara kendaraan patroli polisi mulai terdengar samar di kejauhan. Orang-orang yang berkerumun semakin bersemangat melihat pertengkaran yang memanas. Jamal masih berusaha melepaskan diri dari kuncian Budi, tetapi semakin ia meronta, semakin kuat tekanan yang diberikan oleh pria yang ternyata seorang anggota Kopassus itu. "Lepaskan aku, dasar tentara sok jago," geram Jamal. Budi mendekatkan wajahnya ke telinga Jamal dan berbisik, "Bapak yang mulai, saya hanya mengakhiri." Dalam hitungan detik, Budi melepaskan kuncian di tangan Jamal. Tetapi sebelum polisi arogan itu bisa bereaksi, sebuah pukulan telak mendarat di perutnya. "Ugreh!" Jamal terhuyung mundur. Matanya membelalak. Udara seolah terhempas keluar dari paru-parunya. Sebelum ia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, Budi bergerak cepat. Satu tendangan rendah mengenai betis Jamal, membuatnya kehilangan pijakan dan jatuh tersungkur. Belum sempat ia bangkit, Budi langsung mencengkeram keras seragamnya dan mengangkatnya sedikit. "Dengar baik-baik, Pak Polisi," suara Budi rendah, tetapi penuh tekanan. "Bapak sudah menyalahgunakan kekuasaan, dan sekarang saya akan memastikan Bapak mempertanggungjawabkannya." Jamal terengah-engah, wajahnya merah karena amarah dan rasa malu. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya yang terbiasa duduk santai, dan hanya sesekali turun ke jalan tidak sebanding dengan kekuatan dan kecepatan seorang prajurit terlatih. Tanpa membuang waktu, Budi menarik tangan Jamal ke belakang, mengunci pergelangannya dengan kuat. "Sekarang kita pergi ke kantor polisi," kata Budi dingin. Jamal masih berusaha memberontak, tetapi tenaganya jauh lebih lemah dibandingkan Budi. "Kamu gila. Saya ini polisi. Kamu nggak bisa menangkap saya seenaknya," teriak Jamal, wajahnya penuh kemarahan. Budi tersenyum tipis. "Saya tidak menangkap, Pak. Saya hanya memastikan Bapak mendapatkan keadilan yang seharusnya." Kerumunan yang menyaksikan kejadian ini mulai bersorak. Beberapa orang bahkan merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Jamal akhirnya mulai menyadari bahwa ia dalam masalah besar. Jika video ini menyebar, ia bukan hanya akan kehilangan harga dirinya, karirnya bisa hancur. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apa-apa lagi, sebuah mobil patroli berhenti di dekat mereka. Dua polisi turun dengan ekspresi bingung melihat rekannya ditahan oleh seorang driver Gojek. "Apa yang terjadi di sini?" Salah satu polisi berseragam bertanya dengan nada otoritatif. Budi menoleh ke arah mereka dan tanpa ragu menunjukkan kartu identitas militernya. "Saya Kapten Budi dari Kopassus. Polisi ini telah melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Saya membawanya ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut," katanya tegas. Kedua polisi itu saling berpandangan. Mereka jelas tidak ingin berurusan dengan seorang perwira Kopassus. Jamal mencoba memanfaatkan kesempatan itu. "Jangan percaya dia. Dia cuma driver Gojek sok jago.
Saya yang ditirang duluan, teriaknya. Budi menghela napas, lalu menoleh ke kerumunan. Siapa yang merekam kejadian ini? Tanyanya. Beberapa orang langsung mengangkat ponsel mereka. Salah satu dari mereka maju dan berkata, "Saya punya semuanya dari awal. Dia memang sengaja cari masalah, Pak." Salah satu polisi patroli menerima ponsel itu dan melihat rekaman yang diberikan. Ekspresinya langsung berubah. Ia menatap Jamal dengan kecewa. "Jamal, kau keterlaluan," katanya dengan nada berat. Jamal kini benar-benar panik. Ia melihat sekeliling, mencari cara untuk lolos, tetapi tidak ada jalan keluar. Budi tersenyum tipis dan berkata, "Sekarang, ayo kita ke kantor. Biar hukum yang bicara." Tanpa pilihan lain, Jamal akhirnya pasrah saat ia didorong masuk ke mobil patroli, dengan tatapan penuh kebencian terhadap pria yang baru saja menghancurkan arogansinya di tengah jalan raya. Sementara itu, Budi berdiri diam, mengamati mobil patroli yang mulai melaju menuju kantor polisi. Hari itu, sebuah pelajaran berharga telah diberikan, bahwa kekuasaan tanpa moral hanya akan berujung pada kehancuran. Seminggu setelah kejadian di Jalan Sudirman, berita tentang polisi arogan yang ditaklukkan oleh seorang driver Gojek menyebar luas. Video rekaman kejadian itu menjadi viral di media sosial, menarik perhatian masyarakat, media, dan bahkan petinggi kepolisian. Di sebuah ruangan di kantor kepolisian, Jamal duduk dengan wajah tegang. Di hadapannya, seorang perwira tinggi polisi menatapnya dengan ekspresi kecewa. "Jamal, saya sudah melihat video itu berkali-kali. Tidak ada pembenaran untuk tindakanmu," kata perwira itu dengan suara berat. Jamal diam, tangannya mengepal di atas meja. "Selama ini, kami sudah menerima banyak laporan tentang kelakuanmu di lapangan. Tapi kami masih memberi toleransi. Kali ini, tidak ada lagi alasan," lanjut perwira itu. Jamal mencoba membela diri. "Pak, saya hanya..." "Cukup," suara perwira itu memotong tegas. "Keputusan sudah dibuat. Mulai hari ini, kamu dicopot dari jabatanmu sebagai polisi lalu lintas Jakarta. Kamu akan dipindahkan ke Polsek di daerah pedalaman Sumatera. Tidak ada negosiasi." Jamal membelalakan mata. "Apa? Saya dipindahkan? Keluar kota? Pak, saya sudah belasan tahun di Jakarta," protesnya. Perwira itu menatapnya tajam. "Dan selama itu, kamu tidak pernah berubah. Mungkin ini yang kamu butuhkan. Tempat di mana tidak ada lampu merah untuk kamu salah gunakan. Sekarang, bereskan barang-barangmu. Besok pagi, kamu berangkat." Jamal ingin berteriak, ingin mengutuk, ingin melawan, tapi ia tahu itu percuma. Sementara itu, di markas Kopassus, Kapten Budi duduk di sebuah ruangan sambil tersenyum tipis. Rekannya, seorang perwira lain, menatapnya dengan kagum. "Kamu benar-benar bikin heboh, Kapten," katanya sambil tertawa. Budi hanya mengangkat bahu. "Aku hanya memastikan hukum berjalan semestinya." Perwira itu mengangguk. "Bagaimanapun, terima kasih. Kamu bukan hanya menyelesaikan misi penyamaranmu, tapi juga membersihkan satu oknum bermasalah di kepolisian." Budi tersenyum kecil. Ia tahu tugasnya belum selesai, tapi setidaknya, hari itu, ia telah menunjukkan bahwa keadilan masih ada bagi mereka yang berani melawannya. Sementara itu, di sebuah bus yang melaju keluar dari Jakarta, Jamal duduk dengan wajah muram, menatap jalanan yang perlahan ia tinggalkan. Jakarta bukan lagi miliknya. Dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga ada pembelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video menarik lainnya.